Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Nadia, nama Gia Sabila Paramita, NRT 1430 dari Manajemen Teknologi Keimigrasian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat, yaitu program kalkulator BMR. Alasan saya membuat program ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Object Oriented Program. Dan alasan saya kenapa memilih untuk membuat kalkulator BMR agar nantinya para pengguna atau user dapat mengetahui berapa kalori harian yang dibutuhkan dari tubuhnya. Langsung saja kita kepada penjelasan program yang telah saya buat. Pada program ini, saya membuat dua file. Yang pertama ada file index.php dan yang kedua ada file hitung.php. Pada file yang pertama, yaitu index.php, adalah halaman utama dari program yang saya buat menggunakan bahasa HTML5. Untuk judul dari program yang saya buat berupa kalkulator BMR, seperti ini Bapak. Dan di sini saya menggunakan CSS dari Bootstrap, gunanya agar nantinya tampilan dari program saya akan terlihat lebih menarik. Berikutnya, pada bagian body, saya memberikan style berupa background color dengan menggunakan cadet blue. Seperti ini, Bapak. Dan saya juga memasukkan form saya ke dalam sebuah kontainer, di mana kontainer ini juga saya berikan background color berwarna blanch diamond, seperti ini, Bapak. Dan kontainer ini saya batasi lebarnya seukuran 700 pixel. Nantinya, form ini akan melempar data ke dalam file index.php juga dan menggunakan metode post. Kenapa saya menggunakan metode post di sini? Agar nantinya program yang telah saya buat bersifat lebih private. Untuk judul aplikasi, saya memberikan judul berupa tetapkan target kalori harian Anda. Di sini saya menggunakan ukuran H2 dan saya menggunakan font display 6 yang merupakan template dari Bootstrap sendiri. Nantinya kata-kata tetapkan target kalori harian Anda akan muncul atau outputnya akan seperti ini, Bapak. Selanjutnya, saya juga menambahkan elemen yang ada di dalam div. Div ini saya beri border dengan tipe solid dan saya beli warna abu-abu agar terlihat lebih rapi. Baiklah, untuk kolom yang pertama, di sini ada kolom jenis kelamin. Pada kolom ini, saya memasukkan fungsi berupa image yang nantinya image ini akan dipanggil di mana berasal dari file mail.png. Untuk button ini atau untuk kolom ini, saya berikan ukuran sebanyak 50 pixel. Untuk tipe dari kolom ini sendiri, saya memberikan tipe radio. Kenapa saya menggunakan tipe radio? Karena nantinya user hanya akan dapat memilih salah satu dari kedua pilihan yang ada. Seperti ini, Bapak. Jadi tidak bisa memilih keduanya. Untuk kolom ini atau untuk button ini, saya berikan value dengan nama pria dan saya berikan nama gender. Untuk selanjutnya juga sama Bapak seperti tadi, hanya pembedanya di bagian sebelah kanan ini saya menggunakan gambar female sehingga nantinya yang akan dipanggil merupakan gambar dengan file bernama female.png. Untuk value-nya saya berikan nama wanita dan untuk namanya saya berikan nama gender. Untuk kolom selanjutnya yaitu adalah kolom usia. Kolom ini saya beri tipe number, alasannya kenapa? Agar nantinya pada saat user memasukkan data hanya dapat dimasukkan berupa angka dan tidak bisa dimasukkan alfabet, Bapak, seperti ini. Untuk kolom ini saya berikan nama usia dan saya juga menambahkan placeholder berupa kata-kata usia agar nantinya user tidak bingung akan memasukkan data apa ke dalam kolom tersebut. Selanjutnya pada kolom ini saya juga menambahkan label berupa
kata-kata tahun, di mana tahun ini merupakan satuan dari usia itu, Bapak. Kolom selanjutnya yaitu kolom tinggi badan, masih sama seperti kolom usia di atas menggunakan tipe input number, dan di sini saya memberikan namanya berupa tinggi, dan saya juga memberikan placeholder berupa kata-kata tinggi badan. Saya juga menambahkan kelas, Bapak, berupa satuan sentimeter, yaitu satuan untuk tinggi badan. Kolom selanjutnya yaitu kolom berat badan, Bapak. Masih sama seperti kedua kolom di atas, menggunakan tipe number. Saya berikan nama berat, saya berikan placeholder berupa kata-kata berat badan, dan di sini juga saya memberikan label di mana kilogram yang merupakan satuan dari berat badan. Untuk selanjutnya, saya menambahkan button atau tombol yang merupakan pilihan dari tingkat aktivitas harian Anda. Di sini saya menambahkan sebanyak 5 button. Semua button ini saya berikan tipe radio. Fungsinya sama juga, Bapak, agar nantinya user hanya dapat memilih satu dari kelima pilihan yang ada. Yang pertama, di sini saya ada button tidak aktif, di mana saya memberikan value berupa TA. Selanjutnya ada button sedikit aktif, di sini saya memberikan value SA, cukup aktif dengan value CA, aktif saya berikan value A, dan sangat aktif saya berikan value sangat. Selanjutnya ada button submit atau tombol submit yang saya tambahkan di sini, Bapak. Saya menggunakan tipe submit yang nantinya berfungsi untuk menghitung data-data yang telah kita masukkan di atas. Tombol ini juga saya berikan warna hijau, di mana dengan fungsi sebagai berikut, Bapak. Class sama dengan button-button sukses yang merupakan template dari Bootstrap itu sendiri. Untuk button muat ulang juga sama, Bapak, akan tetapi di sini saya menggunakan tipe muat ulang di mana yang nantinya berfungsi agar saat kita menekan tombol muat ulang, maka program yang saya buat akan kembali ke template awal atau kembali ke halaman awal, yaitu halaman index.php. Selanjutnya di sini ada kolom hasil BMR yang bertujuan untuk menampilkan hasil hitungan yang ada. Di sini saya menggunakan tipe teks dan juga nantinya kolom ini akan diisi dengan cara memanggil hasil dari hitung.php. Selanjutnya di sini saya menambahkan fungsi required, Bapak, di mana yang tombol ini atau fungsi ini bertujuan agar apabila salah satu dari kolom-kolom yang telah saya buat di atas kosong, maka nantinya akan timbul seperti ini, Bapak. Please fill out this field. Jadi tombol required ini berfungsi agar apabila salah satu kolom tersebut tidak diisi, maka akan keluar perintah atau output seperti ini. Please select one of this option. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang file hitung.php. Baiklah, di sini saya membuat kelas dengan nama kelas BMR, di mana BMR ini memiliki properti yang terdiri dari 6 parameter, yaitu ada parameter $gender, $usia, $tinggi, $berat, $hasil, dan $aktivitas. Nantinya parameter ini akan saya set mulai data dari 0 dengan fungsi seperti berikut, Bapak. Lalu nantinya parameter ini akan saya periksa menggunakan fungsi empty dengan fungsi sebagai berikut. $gender sama dengan empty variable post gender, di mana ini yang dimaksud dari fungsi ini apabila parameter gender tidak kosong, maka parameter gender akan dimasukkan atau di-post ke dalam parameter gender. Dan nantinya akan dimasukkan ke dalam variabel gender. Seperti ini.
Selanjutnya, ada objek instansi dari kelas, di mana fungsinya sebagai berikut. Variabel gender sama dengan new BMR. BMR di sini merupakan kelas yang tadi telah saya buat di atas, yang isinya adalah variabel gender, variabel usia, variabel tinggi, variabel berat, dan variabel aktivitas. Selanjutnya kita kembali ke atas. Di sini saya mempunyai metode di mana metode tersebut berisi public function, underscore construct, yang di dalamnya terdapat parameter gender, parameter usia, parameter tinggi, parameter berat, dan parameter aktivitas. Metode di sini mempresentasikan tentang perilaku dari sebuah objek. Saya menggunakan construct di sini yang merupakan metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis setiap kita membuat instance dari sebuah kelas. Jadi nantinya setiap dipanggil, maka si construct ini akan menerima parameter untuk mengisi properti yang ada di dalam kelas. Selanjutnya kita akan memasukkan fungsi variabel this gender sama dengan $gender. Fungsi ini digunakan untuk memanggil properti yang telah kita buat di atas di sini. Selanjutnya kita ada public function yang saya namai dengan hitung BMR. Di sini saya menambahkan variabel hasil sama dengan 0 agar nantinya data awal variabel hasil akan 0. Di sini saya menggunakan if else, Bapak. Jadi apa yang dimaksud di sini, apabila if this gender sama dengan pria, maka akan di-switch dulu Bapak ke dalam $this aktivitas. Jadi apabila if this gender pria dan case aktivitasnya sama dengan TA atau tidak aktif, maka rumus yang dipakai adalah sebagai berikut, Bapak. Apabila dia memilih tingkat aktivitas sangat aktif, maka rumus yang digunakan seperti ini. Begitu juga dengan rumus cukup aktif, aktif maupun sangat aktif. Dari kelima opsi yang ada, itu mempunyai rumus yang berbeda-beda, Bapak. Bisa kita coba di sebelah kiri. Misalnya, ada sebuah kasus di mana seorang pria berusia sekira 30 tahun dengan mempunyai tinggi badan 174 cm dan berat badan 66 km. Di sini kita buat tingkat aktivitas beliau misalnya cukup aktif. Langsung kita hitung data, maka hasil yang didapat sejumlah 2.536,11 kalori yang dibutuhkan oleh pria tersebut per harinya. Karena tadi kita memilih opsi cukup aktif, maka nantinya data-data yang dimasukkan pada kolom akan menggunakan rumus cukup aktif, Bapak, di sini CA, di mana BMR sama dengan 66 ditambah buka kurung 13,7 dikali dis berat yang telah kita masukkan di kolom berat, terus ditambah 5 dikali dis tinggi badan yang telah kita masukkan datanya tadi di kolom tinggi badan, dan dikurang 6,8 dikali usia. Selanjutnya, hasil dari BMR tersebut akan dikalikan dengan 1,55. Dari manakah 1,55 ini? Ini merupakan range dari tingkat aktivitas hariannya, yaitu cukup aktif. Selanjutnya, apabila di sini this gender sama dengan wanita, maka akan menggunakan rumus seperti ini, Bapak. Kenapa di sini saya buat if else? Karena rumus untuk mengukur BMR antara pria dan wanita itu berbeda. Misal kita ambil contoh seperti tadi. Taruhlah ada seorang wanita dengan usia kira-kira 27 tahun yang memiliki tinggi badan sebesar 167 dan memiliki berat badan 58 kilo. Di sini kita memilih opsi sedikit aktif dan kita hitung datanya. Nah, di sini dibutuhkan bahwa wanita tersebut membutuhkan kalori sebanyak 1905,625 kalori per harinya. Karena tadi kita memilih opsi sedikit aktif, maka nantinya data-data yang telah dimasukkan ke dalam kolom tersebut akan menggunakan rumus SA, di mana rumusnya yaitu
variabel BMR sama dengan 655 ditambah buka kurung 9,6 dikali bis berat, ditambah 1,8 dikali bis tinggi, dikurang 4,7 dikali bis usia. Nantinya hasil yang akan kita dapat yaitu variabel BMR yang ini yang telah kita hitung tadi dikali 1,375. Seperti tadi, dari mana sih 1,375 ini? 1,375 ini merupakan range dari tingkat aktivitas yaitu sangat sedikit aktif. Nantinya fungsi ini akan menghasilkan return berupa variabel hasil. Nantinya variabel hasil ini akan ditampilkan dengan menggunakan fungsi echo, di mana di sini saya menambahkan kata-kata hasil BMR Anda adalah, yang bisa kita lihat Bapak di sini, hasil BMR Anda adalah menggunakan fungsi titik, saya tambahkan variabel BMR dan saya berikan hitungan BMR. Jadi nantinya hasil yang telah kita hitung di atas dengan public function hitung BMR menghasilkan variabel hasil, di mana variabel hasil ini nantinya akan dimasukkan dan ditampilkan ke dalam sini, Bapak. Seperti itu. Baiklah, kita coba sekali lagi program yang telah saya buat. Di sini saya akan mencoba misalnya wanita dengan usia 21 tahun, dengan tinggi badan 167, mempunyai berat badan sekitar 53 kilo, dan kita anggap di sini tingkat aktivitas harian beliau yaitu aktif. Maka kita hitung data dan keluar seperti ini. Jadi kalori yang dibutuhkan oleh wanita tersebut per harinya adalah 2.355,8.325. Seperti itu. Apabila kita muat ulang, maka nantinya program ini akan kembali ke settingan awal yaitu index.php seperti ini. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman kata atau penjelasan yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.